Halo, Mas. Halo, bunda-bunda yang udah join. Kita tunggu bunda-bunda yang lain untuk join ya di Instagram live kita hari ini. Halo, bisa di absen nih buat bunda-bunda yang udah join. Dari mana aja sih bunda-bunda semua? Oh ya, aku mau kasih tahu nih bunda, hari ini di sini di Omilen lagi hujan nih. Jadi buat bunda-bunda, jadi nanti kalau misalnya suaranya nggak terdengar atau mungkin koneksinya kurang bagus, bisa langsung tulis di kolom komentar supaya nanti aku perbaiki ya. Sama tim kita perbaiki. Gitu. Halo Mbak, halo Mam Emi, Bunda Emi. Halo bunda-bunda semua. Welcome ya di Instagram live kita bareng Omilan dengan Dokter Dia. Oke, salam dari Simalungun Mbak. Oke, salam Bunda. Palangkaraya hadir. Oke, siap nih Bunda Ana sudah hadir. Oke, udah lumayan banyak nih bunda-bunda yang hadir. Aku sapa dulu nih bunda-bunda semua. Halo, selamat malam bunda-bunda. Hari ini kita bareng-bareng sama Omilan sama bunda-bunda semua. Kita mau Instagram live nih bareng sama Dokter Diah Arum. Nah, hari ini gimana nih kabar bunda semua? Semoga dalam keadaan baik ya, walaupun sering hujan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat nih bunda sama keluarga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kebutuhan gizi bunda dan si kecil saat mengasihi. Nah, pasti ini relate banget sih sama bunda-bunda yang dalam proses mengasihi si kecil ya, mungkin di 6 bulan atau 2 tahun pertamanya gitu. Nah, karena ASI ini adalah proses mengasihi ini adalah proses yang paling penting nih dalam tumbuh kembang si kecil. Hari ini kita akan ngobrol sama siapa sih Kak Sela? Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Dokter Diah Arum, atau biasa kita panggilnya nanti Dokter Arum aja ya. Oke, nah beliau ini adalah dokter spesialis gizi medik atau juga yang juga merupakan breastfeeding and ICYF counselor atau infant and young child feeding. Jadi buat bunda-bunda nih pas banget nih kita bertanya, dan di Instagram live kita hari ini kita akan bertanya sama orang yang tepat nih, sama Dokter Diah Arum. Oke nih buat bunda-bunda, hari ini seperti biasa kita juga akan ada Instagram live giveaway. Giveaway-nya gimana sih caranya Kak Sela? Yang pertama adalah bunda harus nonton Instagram live kita hari ini. Jangan lupa untuk di screenshot nanti ya kalau udah ada Dokter Diah Arumnya. Lalu jangan lupa di-upload ke Instastory bunda dan tag Instagram @omilan_baby. Begitu. Oke, buat bunda-bunda udah lumayan banyak nih yang masuk. Kita bakal dapetin apa di giveaway kita kali ini. Kita akan ngasih bagi-bagi 2 bantal ibu menyusui Rainbow Series dari Omilan. Nah, jadi buat bunda-bunda nih yang ingin banget nih belum punya bantal menyusui, boleh nih ikutan giveaway Instagram live kita. Jangan lupa yang tadi aku kasih tahu, screenshot, lalu tulis apa aja sih yang didapat di Instagram live kita hari ini, upload ke Instastory bunda semua, lalu jangan lupa tag Instagram Omilan gitu ya. Oke, nanti kita tunggu Dokter Diah Arumnya join ya di Instagram live kita. Mungkin kita invite dulu aja. Nah, buat bunda-bunda nih, tema buat bunda-bunda yang sudah join bisa mungkin invite teman-temannya atau mungkin saudaranya atau rekan kerjanya yang memang butuh banget nih informasi seputar untuk bunda dan si kecil saat proses mengasihi. Gitu. Oke, halo Dokter Diah Arum. Halo Kak Sheila, Oke, gimana nih malam. malam dokter? Gimana nih kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Kak Sheila gimana? Bunda-bunda semuanya Alhamdulillah gimana sehat juga kabarnya? nih dokter. Semoga bunda-bunda juga di rumah sehat Alhamdulillah. selalu ya sama keluarga. Oke, mungkin Amin. boleh perkenalkan diri dulu kali ya dok untuk bunda-bunda semua. Mungkin bunda ada yang sudah kenal atau yang belum kenal sama dokter Arum. Silakan dokter. Oke, baik. Bunda-bunda sekalian, selamat malam. Perkenalkan saya Dr. Diah Arum. Saya seorang dokter gizi medik dan juga konselor ASI serta MPASI. Saat ini banyak juga membuat konten di Instagram. Salah satunya seperti bareng-bareng dengan Omilen saat ini. Salam kenal semuanya, bunda-bunda. Oke, salam kenal nih dokter. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar kebutuhan gizi bunda dan si kecil saat mengasihi. Betul ya dokter ya? Mungkin di Ya, awal ini dokter bisa menyampaikan materi singkat mungkin seputar tema Instagram live kita hari ini. Silakan dokter.
Oke, baik. Jadi hari ini kita akan ngobrol mengenai kebutuhan gizi bundanya pada saat menyusui. Jadi memang proses menyusui ini kan kita udah tahu banyak banget manfaatnya, baik itu untuk 1.000 hari pertama si kecil, ataupun manfaatnya bagi ibunya sendiri nih yang menyusui. Jadi memang pada saat menyusui, makanan yang kita makan itu sebenarnya nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu berpengaruh pada isinya si ASI. Karena bagaimanapun isinya si ASI itu akan tetap the best, paling bagus dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Tetapi dengan makanan yang lebih sehat atau makanan yang bergizi seimbang, itu pasti komposisinya bisa berubah-ubah nih setiap hari. Dan kalau kita konsumsinya oke, setiap harinya atau pola makan kita itu seimbang, maka di dalamnya kualitasnya akan punya perbedaan yang cukup signifikan yang bisa berpengaruh bagi tumbuh kembang si bayi dan juga kesehatan kita sendiri sebagai ibu menyusui. Gitu, Kak. Terus kadang nih kan nanti biasanya banyak yang sering tanya nih, butuh ASI booster apa enggak? Nanti mungkin ada yang nanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan dengan prinsip gizi seimbang, di mana di dalamnya at least ada 3 zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, di situnya juga nanti ada zat gizi mikronya, banyak ya kalau zat gizi mikro, tapi kalau kita bisa mengkonsumsi dengan variasi setiap harinya dan tidak lupa menambahkan air minum sekurang-kurangnya 2 sampai 3 liter sehari, itu sangat bisa membantu atau menjaga produksi dari ASI kita. Oke, terima kasih nih dok untuk tadi materi singkatnya untuk tema Instagram kita. Oke, aku mau ngasih tahu buat bunda-bunda dulu nih dok. Jadi buat bunda-bunda yang udah ada di Instagram kita hari ini, boleh nih mau bertanya, boleh bertanya langsung di question box kita ya dokter ya. Jadi nanti di bawah kanan bunda itu ada question mark kayak ikonnya itu bisa diklik. Nanti bunda bisa ngasih pertanyaan di situ. Jadi sebanyak-banyaknya boleh banget nanti sama aku boleh disampaikan ke dokter dan nanti dokter jawab ya dok ya satu-satu. Gitu. Siap. Lanjut ini aku mungkin ada pertanyaan dari aku dulu kali ya dokter sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari bunda-bunda semua. Jadi benar ya dok ya apa yang bunda konsumsi itu akan mempengaruhi nutrisi si kecil juga waktu mengasihi gitu ya dok ya. Jadi apa yang bunda makan itu pasti berpengaruh sama nutrisi untuk si kecil gitu ya dok ya. Ya, jadi secara umum sebenarnya tidak terlalu tidak terlalunya di sini. Uh, Katakanlah misalnya ya, ibunya atau bundanya nih makannya seadanya, sama dengan yang konsumsinya misalnya dibikin jadi gizi seimbang, si isi atau kualitasnya si ASI itu akan tetap yang terbaik. Tetapi ketika misalnya si ibu kondisinya gizinya kurang, kemudian makannya kurang oke, tidak teratur, makan seadanya, dibandingkan dengan ibu yang yuk kita susun menunya beragam, ada isi tadi karbohidrat, protein, lemak, dan sayur mayur serta buah, maka ASI-nya yang dihasilkan per hari itu pasti ada perbedaannya kan dari sisi kualitasnya. Mungkin hari ini vitamin C-nya lebih banyak, besoknya zat besinya bisa terpenuhi. Nah, itu nantinya pada saat mungkin penimbangan tiap bulan itu bisa ada pengaruhnya. Tapi untuk yang kalau misalnya hari ini ibunya ternyata makan seblak gitu, misalnya kan ya, terus nanti jadi asinya nggak bagus, itu sebenarnya nggak langsung seperti itu, nggak. Atau misalnya ibunya minumnya air dingin, nanti asinya jadinya dingin, itu nggak seperti itu. Jadi secara umum tidak berpengaruh, tapi memang ada perbedaannya ketika kita memang makannya yang lebih baik dibanding kita cuma makan seadanya, gitu Kak Sela. Jadi kalau bunda nggak konsumsi gizi yang baik gitu misalnya dok, tapi tetap makan sama berarti asinya tuh sebenarnya tetap bernutrisi gitu ya dok ya. Jadi bukan berarti jadi karena Betul. makan aduh jadi kurang bergizi gitu, tapi tetap bergizi cuma mungkin ya sebagai bunda kita juga harus tetap menjaga gitu ya dok ya nutrisi apa saja yang kita konsumsi supaya nanti berpengaruh juga ke asi kita untuk si kecil gitu ya dok. Oke. Betul, betul sekali. Ibu dokter udah ngasih sedikit juga kalau seberapa pengaruh sih ASI booster buat kebutuhan gizi kecil dok. Soalnya itu banyak banget yang ditanya sama bunda-bunda Iya, semua. Jadi sebenarnya iya betul. seberapa
Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat di pasaran, ASI booster yang biasanya dipasarkan itu isinya kurang lebih sebenarnya makanan-makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Kalau jenis produknya tuh biasanya yang baik itu selalu mencantumkan persentase angka kecukupan gizi. Jadi selalu ada tuh Kak Sheila dan bunda-bunda sekalian, berapa persen sih bisa memenuhi kebutuhan gizi hari ini, misalnya dengan mengkonsumsi satu buah ya, satu kapsul atau minum. Nah itu sebenarnya berarti si ASI booster tidak langsung jadi superfoodnya atau nggak langsung jadi superhero-nya nih di sini. Karena tetap balik lagi dari makan pagi, siang, sore, waktu snack time-nya ibu, itulah yang saling bahu-membahu untuk memenuhi gizinya si ibu yang nanti akan diterima oleh si bayi. Kalau misalnya, sebenarnya kan gini prinsipnya, setiap kali kita menyusui, terutama ketika menyusui langsung, itu ada kalori yang terbakar. Biasanya nih kalau bunda-bunda sekalian ketika habis selesai menyusui, pasti ada yang kayak, aduh ngos-ngosan nih, aduh aus banget nih, itu kan pasti ada nih. Jadi ada rasa-rasa seperti itu kan. Nah itu sebenarnya tanda bahwa memang kalorinya yang dihasilkan tubuh kita atau yang kita ada di tubuh kita kemudian terbakar atau terbuang. Nah itu itulah yang nanti harus diisi lagi, diisi baik itu dari cairan ataupun tadi dari zat gizinya yang lain. Jadi nggak, ASI booster mungkin bisa dikonsumsi ketika sedang dibutuhkan atau ada indikasi tertentu, tapi bukan jadi si hero-nya, jadi ASI-nya kental, ASI-nya jadi keren, ASI-nya jadi melimpah luas, enggak. Tetap pengaruhnya adalah di asupan dan juga psikologisnya si ibu. Ibunya happy apa enggak, stresnya dikurangi apa enggak, itu juga bisa berpengaruh sekali ke produksi dan kualitasnya ASI. Oke, jadi bukan jadi superhero-nya gitu ya, dokter ya, tapi apa Betul, yang bunda makanan bunda dari pagi sampai malam, lalu snacknya, dan juga kondisi tubuh bunda gitu ya, dokter yang lebih mempengaruhi. Tapi kalau mau pakai booster boleh gitu ya, dok ya. Oke, jadi sebenarnya nutrisinya tuh apa aja sih dok yang dibutuhkan bunda kalau lagi ngasih nih dok? Apa aja sih oke. macam? Uh, kita kan anjurannya itu menyusui dari mulai awal ketika pasca melahirkan sampai 2 tahun. Anjuran dari WHO, IDAI, dan juga kalau dari agama juga ada anjurannya ya, nggak cuma agama tertentu, tapi hampir seluruh agama menganjurkan untuk memberikan nutrisi ke bayi kita. Nah, sebenarnya untuk zat gizinya atau apa sih yang dibutuhkan kurang lebih sama ketika kita sebelum hamil dan pada saat hamil. Tetapi memang jumlahnya yang sedikit bertambah. Kalau pada saat hamil itu katakanlah butuh kurang lebih 1.800 sampai 2.500 kilokalori per hari. Energinya ya, kalau pada saat menyusui itu kurang lebih 2.500 sampai 2.700. Itu bisa diterjemahkan jadi menambah satu porsi makanan dalam sehari. Misalnya kita biasanya makan 3 kali makan nih. Kalau orang Indonesia biasanya 3 kali makan ya yang makanan berat, maka kita nambahin jadi 1 kali porsi lagi makanan berat. Entah itu atau nanti bisa dibagi ke atau bisa kita bagi di waktu cemilan-cemilannya si ibu. Nah, zat gizi yang tadi yang diperlukan jelas ya ada karbohidratnya. Karbohidrat itu bisa dari nasi bisa, roti bisa, kemudian jagung, ubi dan lain sebagainya. Protein, ini penting nih kalau buat ibu menyusui, sebaiknya jangan di skip. Karena kadang suka di skip, aduh yang penting makan nasi sama sayur nih, biar asinya kental. Enggak bu, enggak bunda, yang penting itu protein juga harus tetap ada di setiap kali kita makan. Ada satu potong tempe disertai dengan telur dadar, atau kita misalnya ada sepotong ikan, itu sudah menjadi satu porsi protein yang kita konsumsi dan 3 kali makan juga seperti itu. Kemudian lemak, lemak itu sebenarnya hampir sama seperti prinsip gizi seimbang, kurang lebih 4 sendok teh minyak, agak sedikit ya kalau misalnya kita masak, tapi idealnya memang seperti itu.
Kemudian bisa juga diperoleh lemak-lemak yang baik seperti dari alpukat atau yogurt. Dan zat gizi makronya biasanya itu adalah asam folat. Ini sering seperti pada saat hamil, asam folat, zat besi, kalsium, magnesium, dan juga yodium. Kurang lebih zat gizi mikro yang dibutuhkan itu, oh ya, sama vitamin B12. Ini sebenarnya bisa diperoleh dari sayuran hijau, dari buah-buahan, dari kacang-kacangan, dari si proteinnya itu tadi. Ada si ikan, ada daging merah, dari unggas, ati ayam. Kemudian bisa juga misalnya, oh saya ingin minum susu dok. Boleh nggak sih minum susu? Silahkan. Tapi susu bukan jadi kewajiban. Atau, oh ibu menyusui harus minum susu tuh enggak. Sekarang definisinya udah beda lagi nih Bunda, susu sudah bukan kewajiban, tapi memang salah satu bisa dipenuhi atau bisa memenuhi kebutuhan terutama kalsium itu tadi. Terus buah-buahan juga ya bisa diperoleh atau dikonsumsi setiap harinya, dan tidak lupa air putih. Kalau misalnya bunda-bunda sekalian, dok boleh nggak sih minum kopi? Boleh nggak sih minum teh? Soalnya kadang suka ngantuk nih habis begadang. Sebenarnya kalau untuk ibu menyusui ada batasannya, boleh maksimal 2 cangkir dalam sehari. Dan itu biasanya harus lihat dulu responnya si bayi seperti apa. Kalau dia jadi cranky, dia jadi perutnya jadi kayak kembung, sebaiknya dihentikan dulu, terus bisa mungkin dikonsumsi di bulan berikutnya atau pas si bayi sudah bertambah besar. Tapi sebenarnya masih bisa dikonsumsi maksimal 2 cangkir sehari. Gitu, Kak Sheila. Banyak banget ya dokter sebenarnya yang nutrisi-nutrisi yang harus dipenuhi sama bunda supaya asinya lancar, asinya juga baik gitu, seperti karbohidrat, protein, lemak, asam folat, kalsium dan sebagainya yang tadi sudah dokter sebutkan ya dok ya. Bunda jangan lupa dicatat nih karena banyak banget hal-hal penting sama kita semua. Oke, next nih dok, tadi kan udah nutrisi apa saja sih yang harus ada, misalnya ada di ASI gitu. Nah, sebenarnya ada pantangan makan nggak sih dok buat bunda yang ngasih supaya kebutuhan gizinya itu tercukupi buat si kecil gitu? Pantangannya. Oh ya, nah enaknya sebenarnya kalau ibu menyusui itu agak lebih longgar dibandingkan pada saat ibu hamil. Kalau ibu hamil mungkin lebih banyak pantangan ya, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mentah, kemudian memang harus matang dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saat ibu menyusui, makanan yang dikonsumsi itu lebih bebas, jadi bisa mengkonsumsi apa saja selama tidak berlebihan. Misalnya nih, bundanya lagi, aduh dok, pingin minum boba nih weekend gitu kan. Mungkin si boba kan kita ngeliatnya, aduh gula semua nih gitu kan. Tapi itu bisa bikin ibunya happy pada saat itu. Kalau dia minum mungkin jadi produksi ASINya meningkat karena ibunya happy, maka tidak apa-apa, boleh dikonsumsi, tapi jangan kemudian jadi aduh butuh ASI booster nih, yuk minum boba tiap hari gitu misalnya, sebaiknya nggak seperti itu kan. Ya Jadi gitu caranya. diseimbangin saja. Iya bener. Atau biasanya makanan pedas juga sering ditanyain kan, doyan banget nih pedas. Biasanya bunda-bundanya kalau misalnya dari daerah Sumatera nih, aduh harus makan pedas nih dok biar enak. Sebenarnya nggak apa-apa makan pedas, tapi balik lagi yuk kita lihat dulu reaksinya si bayi seperti apa. Biasanya ibunya makannya level 15 pedesnya, cabe 1/4 kilo sendiri dipakai, yuk coba berapa deh ditaker dulu, lihat reaksinya. Kalau bayinya nggak cranky, nggak kembung, tidak diare dan lain sebagainya, maka bisa ditambahkan makanan-makanan pedas tersebut dan tetap seimbang. Jadi hari ini mungkin makan pedas, besok yuk coba makan yang tidak terlalu pedas atau makanan yang lebih netral. Gitu Bunda dan Kak Sheila. Jadi sebenarnya lebih agak nggak terlalu terlalu ketat gitu ya dok ya, kayak waktu lagi Benar. hamil tuh kan sekarang nggak boleh gitu. Nah sebenarnya waktu menyusui itu boleh-boleh saja, cuma nanti harus dilihat juga nanti si kecilnya kayak gimana gitu ya dok ya, apakah jadi cranky gitu setelah kita makan, dan juga harus diseimbangkan gitu ya dok ya. Benar banget Kak Sheila. Aku mungkin ada pertanyaan nih dok dari kolom komentar dari bunda. Apakah aman menyusui saat bundanya lagi sakit nih dok? Ya, menyusui pada saat bundanya sakit itu sangat aman.
Bahkan beberapa literatur menyebutkan ketika ibunya sakit dan menyusui langsung ya, ibunya atau ASI yang dihasilkan itu ternyata punya antibodi yang justru melindungi si bayi. Kayak sekarang kan ya zaman pandemi COVID-19 itu sudah cukup banyak literatur yang meneliti ternyata bayi-bayi yang ibunya terinfeksi COVID-19 ketika tetap memberikan ASI ke bayi, bayinya tetap bisa dapat antibodinya nih, dapat perlindungan dari si ibunya. Mungkin kalau misalnya lagi sakit batuk pilek, itu sambil menyusui ya pakai masker, atau sebelum dan sesudah menyusui cuci tangan, seperti itu. Tapi tidak ada halangan pada saat ibunya sakit kemudian tidak menyusui atau berhenti menyusui itu tidak, selama memang ibunya masih dalam kondisi yang masih sanggup nih untuk memberikan ASI atau memerah ASInya. Karena sekarang kan juga sebenarnya udah mudah banget ya Kak Sela, kalaupun ibunya lagi nggak bisa nyusuin langsung, ASI bisa diperah dan diberikan dengan media-media ASI yang baik untuk si bayi. Jadi sebenarnya nggak ada halangan sih kalau misalnya ibunya sakit, terus tetap memberikan ASI ke bayinya. Nih dok, kalau misalnya si ibunya tuh mengonsumsi obat nih dok, nah obatnya itu akan misalnya akan berpengaruh kan terhadap misalnya kelancaran ASI jadi berkurang, atau misalnya ASInya juga jadi nutrisinya jadi jelek gitu, atau sebenarnya kalau obat tertentu tuh nggak masalah nih dok untuk bunda konsumsi saat itu. Oke, biasanya kalau kita periksa, kalau ibunya periksa ke dokter, kita kan pasti punya defense mechanism nih ya. Ibu-ibu tuh pasti akan, dok, saya nyusuin nih gitu. Nah, kalau udah ngomong seperti itu, pasti dokter akan memilihkan obat yang aman untuk ibu menyusui. Atau kalau misalnya ibu, aduh kurang yakin nih, sebenarnya bisa kok segampang googling, misalnya obat ini aman apa tidak, atau cari zat aktifnya yang ada di dalam obat tersebut. Misalnya ada merek A, kita lihat zat aktifnya itu apa, terus kita cari tahu ini aman untuk ibu menyusui atau tidak. Sebenarnya kalau ketika kita kasih tahu ke dokter, dengan petunjuk dokter, biasanya obat-obat tertentu itu, bukan obat-obat tertentu, ya secara umum, obat-obatan itu aman kok untuk ibu menyusui, kecuali memang dalam kondisi sedang kemoterapi atau penyakit-penyakit yang autoimun atau ada gangguan ke imunitas, itu mungkin ada beberapa penyesuaian ke ibu menyusui. Tapi kalau seperti lagi DBD, lagi tipes atau batuk pilek itu tadi, itu tetap bisa mengkonsumsi obat dan tetap bisa memberikan ASI-nya ke bayi. Jadi tidak ada halangan. Kalau misalnya konsultasi langsung pasti dikasih obatnya yang aman untuk mengasihi gitu ya dok ya. Nah, Betul. kalau misalnya obat warung nih dok, boleh nggak sih dok dikonsumsi waktu bunda sedang mengasihi gitu? Atau sebenarnya jangan dulu deh, jangan pakai obat warung, mending langsung ke dokter atau gimana sih dok? Ya, obat warung itu biasanya kita lihat dulu. Kalau obat-obat warung yang berlogo hijau atau biru, itu relatif aman untuk ibu menyusui. Kecuali memang pada obat-obatan yang untuk hidung mampet, jadi ada kandungan antihistaminnya, itu memang sedikit bisa menurunkan produksi ASI. Oleh karena itu, biasanya ada anjuran ketika kita mengkonsumsi obat-obat yang pada saat ibunya pilek ya misalnya, atau hidungnya mampet, itu ada diberi jarak sama menyusuinya. Tapi selalu ada anjuran kemudian menambahkan porsi air minum. Dan itu nanti kalau sudah tidak konsumsi atau obatnya sudah mulai turun efektivitasnya, produksinya akan naik lagi. Jadi nggak ini sih, kalau kayak paracetamol itu aman untuk ibu menyusui, aman banget. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Oke, aku langsung bertanya lagi ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Harus konsumsi apa sih dok supaya ASI kental saat pumping? Karena yang aku tahu nih dok, kadang ASI itu ada beda-beda kan ya dok. Kayak cairan, ada yang jadi kental banget, ada yang jadi cair banget. Nah itu gimana sih dok? Apakah yang kental itu memang yang paling baik? Kalau yang cair itu tidak? Atau sebenarnya gimana nih dok supaya kental dan baik untuk si kecil? Oke, sebenarnya gini dulu Bunda, meluruskan bahwa ASI yang kental itu yang paling baik itu enggak. ASI yang terlihat encer sama ASI yang kental itu sama-sama baik. Kalau yang ASI yang encer namanya formilk,
itu ada kandungan vitamin dan mineralnya, dan di situ juga ada sel-sel hidup. Ada sel-sel hidup yang bisa bawa DNA-nya kita nih Bunda ke si bayi. Jadi itu juga penting. Sementara kalau di Hind Milk itu lebih banyak ada kandungan asam lemaknya. Itu biasanya yang untuk membuat si bayi relatif lebih kenyang dan bisa menambah kandungan lemak serta protein di dalam tubuhnya. Jadi biasanya dilihatnya bayinya bertambah gemuk. Nah, outputnya kita kan nggak cuman lihat si bayi tambah berat badannya, tapi kecerdasannya bertambah, perkembangannya jadi oke. Jadi sebenarnya si Formilk dan Hilmilk nih dua-duanya punya peran penting. Kalau misalnya Bunda pumping, memang pada beberapa kondisi ketika kita terlalu over pumping, bukan over pumping ya, jadi terlalu banyak ASI yang dikeluarkan, terutama pada saat diperah ya, kan kita sering nih, aduh harus pumping, harus pumping, harus pumping, itu akan relatif menghasilkan si formilknya yang lebih banyak dibandingkan si Hind milknya. Ada yang namanya hiperlaktasi. Nah, kalau seperti itu sebenarnya cara mengatasinya kita pumping secukupnya saja dan perbanyak juga menyusui langsung. Kalau memang pada saat ada hiperlaktasi itu jadi ada produksi si formilknya yang kebanyakan ya, kita secukupnya aja pumping dan perbanyak skin to skin kontak dan juga menyusui langsung. Itu biasanya nanti lebih balance lagi. Terus ditambahin konsumsi protein. Protein tadi yang saya sebutin, proteinnya jangan di-skip tiap kali makan, pagi, siang, sore, pada saat waktu-waktu itu selalu konsumsi protein baik itu hewani maupun nabati. Gitu. Ya, Bunda. Jadi bukan karena kental jadi lebih baik gitu ya. Itu ada fungsi dan kegunaannya masing-masing ya, yang kental dan yang cair gitu ya, Dok ya. Oke, aku Betul. juga Dok. Kalau misalnya yang sering aku dengar tuh setelah 3 bulan atau 4 bulan si kecil tuh akan agak susah disusuin gitu Dok. Jadi lebih lebih jarang untuk menyusui gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada memang wajar ataukah memang ada sesuatu yang harus diperbaiki nih Dok? Misalnya mungkin dari bundanya yang kurang mengkonsumsi apa atau mungkin kurang kurang diberikan jadi nggak mau gitu Dok, atau memang 3 bulan sampai 4 bulan si kecil tuh memang agak jadi susah mengasih gitu Dok. Kenapa sih Dok sebenarnya? Oke. Sebenarnya ini harus ditelaah lebih lanjut sih, Bunda-Bunda sekalian dan Kak Sela. Karena pertama gini sebenarnya, ketika di bawah 3 bulan, baik si ibu sama si bayi itu lagi belajar-belajarnya nih. Belajar posisi menyusuinya, belajar pelekatannya seperti apa, belajar siang malam tuh kayak apa, terus aku laparnya tuh kapan, itu bayi juga lagi belajar, ibunya pun lagi belajar. Nah, selepas 3 bulan biasanya kondisi-kondisi yang lagi belajar itu sudah relatif stabil. Kemudian si bayi pun sudah punya perkembangan. Yang tadinya mungkin dia cuma ngelihat sebatas kayak flashlight aja, atau warnanya kita hitam putih, ketika di atas 3 bulan dia sudah mulai lebih aware sama suara-suara, wajah kita sudah mulai terlihat jelas di sekitar dia, kemudian distraksi-distraksi itu udah lebih banyak ya. Jadi ketika mungkin dia lagi nyusuin tapi dengar bunyi burung di luar, ada apaan tuh gitu. Jadi dia kita lihatnya orang tua tuh ngelihatnya jadi, aduh kok jadi biasanya nenek langsung tidur, ini kok sekarang 3 bulan ke atas nenek nggak mesti langsung tidur sebenarnya karena dia yaitu dia sudah lebih aware ke lingkungannya dan dia sudah punya rasa penasaran nih sama lingkungannya. Yang kedua, itu juga bisa disebabkan biasanya pada saat working mom. Pada saat working mom kan kita sudah meninggalkan bayi kita dan si bayi mengkonsumsi ASI perah di rumah. Nah, itu juga bisa ada pengaruh dari media ASI perah yang kita pakai nih. Kalau kita menggunakan media ASI seperti DOT, itu memang ada kecenderungan bingung puting. Nggak mesti sih semuanya mengalami bingung puting, tapi ada masalah-masalah seperti itu yang karena disebabkan oleh media ASI yang tidak tepat. Jadi mungkin pada saat itu bisa diganti media ASI-nya atau diubah cara memberikan ASI perahnya. Seperti itu, Bunda-Bunda dan Kak Sela. Bunda, tadi semoga terjawab ya. Nih ada satu pertanyaan dari kolom komentar. Setelah itu kita ke question box ya dokter ya. Oke, Apakah siap. apakah aman diet saat mengasihi gitu dok? Mungkin banyak nih yang bunda-bunda kayak
aduh badan aku belum balik lagi nih, mau diet nih, tapi sebenarnya masih mengasih, apakah itu aman gitu dok? Oke, baik. Ya, pada saat ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, sebenarnya dengan gizi seimbang, yang tadi ya disebutkan dengan pola makan yang 3 kali makan utama mungkin bisa ditambahin 1-2 kali makan snack atau ditambahin 1 kali makan utama dengan tetap gizi seimbang ya. Jadi sayur buahnya oke, air putihnya oke, itu akan berkurang sendiri kok karena setiap kali kita menyusui, setiap kali kita pumping, kalorinya tuh terbakar. Yang jadi ini tuh memang tadi balik lagi. Kita misalnya suka minum minuman manis tapi berlebihan atau harus harus konsumsi ini dan itu yang jadi hal yang kita sukai yang bisa bikin kita mengurangi stres biasanya kalau bunda-bunda sekalian itu tapi yaitu konsumsinya berlebihan dan tidak diimbangi dengan makan yang bagus biasanya antara yang keluar yang kita pada saat kita menyusui sama yang masuk lebih banyak jadi eh, apa namanya berat badannya bisa tetap stagnan atau bahkan bertambah. Kalau Bunda mau diet, sebenarnya tadi ya makan dengan gizi seimbang, tetap aktif bergerak dan bisa perbanyak menyusui langsungnya. Itu relatif menurunkan lebih banyak membakar kalori. Kalau mau diet pun sebenarnya bisa dilakukan setelah bayinya masuk fase MPASI. Jadi sudah di atas 6 bulan. Kalaupun, aduh dok, tapi tapi ada mungkin profesi-profesi tertentu yang memang membutuhkan harus cepat nih turun berat badannya, maka sebenarnya bisa, tapi harus didampingi sama dokter gizi atau ahli gizi. Jadi diawasin nih, didampingin supaya tidak turun jauh atau kemudian menyebabkan kondisi gizinya si ibunya jadi nggak bagus. Begitu ke Sela, Bunda. Terima kasih dokter, semoga tadi bunda-bunda yang tadi udah banyak nanya nih, semoga terjawab ya. Jadi kalau menyusui langsung juga sebenarnya bakal mengurangi ini ya dok ya, berat badan juga bakal agak nyusut dikit nih. Jadi atau kalau mau diet mungkin setelah si kecilnya MPASI ya dok, di atas 6 bulan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan dari question box kali ya dokter ya. Jadi ini udah lumayan banyak nih bunda-bunda yang di kolom komentar, kolom question box kita. Kita jawabin coba satu persatu. Mungkin ini yang Oke, pertama siap. dari Bunda Delia Prilia underscore. Baby aku umur 2 bulan, tiap hari gumoh dan lumayan banyak. Itu penyebabnya apa ya dok? Oke, pada bayi-bayi dari mulai newborn, daripada saat lahir, itu biasanya ada namanya GER, jadi gastro esophagus reflux. Tapi belum sampai ke disease. Biasanya kalau disease itu atau GERD, itu biasanya kita kalau orang dewasa seringnya buat asam lambung gitu ya, yang naik. Nah, kalau pada saat bayi, itu memang si katup lambungnya yang bagian atasnya atau sphincter namanya. Jadi katup lambungnya itu belum nutup sempurna Bunda. Jadi ketika dia mungkin mengkonsumsi ASI lalu mungkin langsung ditidurkan itu dia bisa gumoh karena si katupnya belum bisa nutup sempurna jadi dia kebuka lagi dan naik lagi ASINya. Nah, itu sebenarnya bisa disiasati dengan pertama ketika sudah selesai menyusui, mungkin Bunda bisa dibuat sendawa dulu bayinya. Jadi disenderkan di bahu, kemudian ditepok-tepok sampai adanya sendawa. Atau misalnya nggak sendawa, sebenarnya kurang lebih semenit 2 menit itu biasanya sudah relatif turun tuh ASINya ke bawah, jadi tidak akan naik lagi. Kemudian juga dinilai dari coba yuk kurangi sedikit-sedikit makanan-makanan dengan apa produk-produk susu ataupun turunannya atau makanan-makanan yang mungkin tadi terlalu pedas atau terlalu asam. Nah, itu juga bisa berpengaruh memang pada gastroesophagus reflux itu. Tapi tenang aja, Bunda Deli, kalau misalnya di atas 3 bulan, si katupnya itu biasanya sudah relatif oke, sudah menutup sempurna, jadi biasanya di atas 3 bulan itu akan berkurang atau hilang dengan sendirinya. Seperti itu, Bunda. Oke, begitu ya Bunda Delia. Semoga terjawab nih dari dokter. Jadi katup lambungnya belum sempurna gitu ya dok ya. Lalu jangan lupa kurangi Mm-mm. kayak yang pedas, yang asam gitu atau produksi susu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Ini dari Bunda.
@Triana ARH. Apakah anak dengan ASI dan SUPOR tumbuh kembangnya berbeda, Dok? Jadi apakah anak yang dikasih ASI dan anak yang hanya dikasih susu formula itu tumbuh kembangnya beda gitu, Dok, pertanyaannya. Silakan, Dok. Ya, baik. Susu formula pada dasarnya adalah susu yang diformulasikan sedemikian rupa mirip sama ASI. Jadi sebenarnya isinya susu formula pun sama Bunda, sama ASI. Meskipun kalau dilihat komposisinya itu juga masih lebih unggul si ASI-nya. Karena tadi ya, kalau di susu formula nggak ada tuh namanya antibodinya yang berbeda-beda setiap hari. Biasanya kandungannya tetap sama. Atau ada sel hidup, ada DNA-DNA yang dibawa dari ibunya ke bayinya ketika disusui, dan itu jelas tidak ada di sufor. Jadi sebenarnya apakah ASI dengan sufor kemudian tumbuh kembangnya berbeda? Tumbuh kembang itu kan banyak sekali pengaruhnya. Nggak hanya dari apa sih yang dikonsumsi si bayinya. Bisa jadi pada saat menyusui mungkin pelekatannya masih kurang efektif. Atau ternyata bikin sufornya terlalu encer. Cara buatnya juga nggak bagus, maka sama aja kan, hasilnya juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi, baik anak ASI ataupun anak yang tidak mengkonsumsi ASI dan saat ini mengkonsumsi sufor, tidak serta-merta langsung berbeda dari sisi tumbuh kembangnya. Banyak sekali pengaruhnya. Oke, jadi bukan dari apa yang dikonsumsi seperti ASI atau supornya, jadi faktor yang lainnya itu lebih banyak juga gitu ya, Dok, ya, selain apa yang dia Betul. konsumsi. Oke, semoga terjawab nih tadi buat Bunda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin yang banyak ditanyakan sama bunda-bunda juga ya, Dok. Dari Bunda Anis_9_Badurah. Dok, mitos atau fakta sih daun katuk itu dapat memperlancar ASI? Karena kan yang sering kita dengar nih, konsumsi daun katuk nih biar ASInya lancar, biar ASInya banyak. Nah, itu tuh sebenarnya benar atau silakan, Dok, bisa dijawab. Oke, baik Bunda Anis. Iya, ini banyak banget ya. Bahkan kalau misalnya kalau di daerah saya di Jawa tuh kayaknya wajib nih yang habis lahirannya harus makannya daun katuk gitu. Sebenarnya gini, daun katuk itu punya kandungan protein yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sayuran hijau lainnya. Kayak misalnya bayam, kangkung, itu daun katuk memang sedikit punya kandungan protein yang lebih unggul. Begitu pula dengan ada namanya daun kelor, itu juga punya kandungan protein yang tinggi dibandingkan dengan sayuran daun hijau lainnya. Tetapi tetap Bunda Anis tidak bisa memenuhi kebutuhan protein harian si ibu yang menyusui. Jadi tetap ada harus ada dari protein seperti tadi daging, jadi protein hewani ya, daging, telur, unggas atau produk-produk makanan dari laut, ikan dan lain sebagainya, atau tempe, tahu dan kacang-kacangan. Jadi kalau ditanya apakah daun katuk itu dapat memperlancar ASI, bisa jadi. Tetapi kalau benar-benar harus makan konsumsi daun katuk supaya ASInya lancar, itu mitos. Seperti Oke, itu, Bunda Anis. ya, Pak. Tetap harus didampingi dengan yang lainnya ya, Dok. Ya, harus ada protein hewaninya kayak daging, telur, unggas, ikan, atau mungkin tahu tempe gitu ya, Dok, ya. Jadi bukan cuma katuknya aja gitu ya, Dok. Oke, terima kasih dokter udah menjawab dan semoga terjawab nih pertanyaan dari Bunda Anis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Boba Milk Tea 11. Dokter, kalau bayi bingung putih setiap itu langsung nangis, dia teriak-teriak gak mau gitu. Nah, apakah didampingi susu formula dapat membantu gitu, Dok? Nah, gimana sih caranya supaya si kecil nggak bingung puting, Dok? Oke, baik. Sebenarnya ada dua nih. Kalau misalnya bingung puting atau nursing strike. Biasanya kalau misalnya nursing strike itu dia menolak untuk menyusu langsung dan juga menolak juga nih deket-deket sama nenen atau dia nggak mau. Jadi dia kayak, aduh, nggak mau nyentuh gitu. Tapi kalau misalnya bingung puting, mungkin dia mau mau menyusu, tapi kemudian dia bingung nih, aduh, nggak bisa nempelnya, atau terus dia cepat menyerah. Itu biasanya bingung puting. Nah, kalau bingung puting, kita harus evaluasi dulu nih, Bunda, penyebabnya apa?
penyebab bingung putingnya apa. Kalau misalnya ternyata ada tadi ya yang disebutkan, karena memang ini bukan cuma katanya ya, karena memang ada risetnya, si bingung puting ini yang pertama bisa disebabkan karena memang ada media ASI yang lain yang mengganggu si bayi buat nempel ke payudara. Misalnya tadi dot, maka si dotnya alangkah baiknya kita ganti dulu nih. Jadi tidak digunakan, ganti dengan mediasi perah yang lainnya. Atau misalnya Bunda saat ini, oh saya nggak pakai dot dok, tapi memang dikasih sufor misalnya ya di luar itu, tapi saya pingin nyusuin langsung dok, tetap pingin nyusuin ya, jadi kita balik lagi ke tujuan kita, maka yuk coba perbanyak skin to skin, kemudian perbanyak tetap ditawarkan bayinya, atau mungkin butuh ke konselor. Kalau misalnya kita ragu bisa terpenuhi apa enggak, terus harus ditambahin sufor, balik lagi, outputnya kita lihat ke berat badannya. Kalau berat badannya oke, sebenarnya ya nggak perlu tambahan-tambahan lainnya, cuman kita tinggal balik lagi ke supaya bisa mau nyusul langsung itu. Begitu Bunda. Begitu Bunda ya, semoga terjawab nih pertanyaan dari Bunda. Terima kasih dokter sudah menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir lah ya. Ini dari Bunda Nita underscore Anita. Suplemen yang wajib dikonsumsi ibu menyusui apa dok? Nah kadang apakah sebenarnya wajib nih dok bunda-bunda tuh harus minum suplemen nih saat mengasihi, atau sebenarnya yang penting kita makan makanan bergizi aja udah cukup nih dok? Boleh dijawab dok? Silakan bertanya. Oke, baik. Pada saat menyusui, sebenarnya tadi ya dari makanan bergizi seimbang dengan pemenuhan sayur, buah, protein, karbo yang baik, serta lemak itu sudah bisa memenuhi gizinya si ibu. Tetapi kalau pada saat ibunya hamil atau sebelum hamil ternyata ada kondisi-kondisi khusus, misalnya ternyata pas hamil nih anemia, tahu ya ternyata ibunya anemia atau defisiensi zat besi, terus menyusui langsung, mungkin memang butuh suplemen Bunda Nita. Jadi ketika mau mengkonsumsi suplemen, mungkin kita lihat dulu nih, ada nggak kondisi medis yang mempengaruhi. Kalau misalnya ada seperti itu, memang sebaiknya didampingi dengan suplemen. Tapi kalau misalnya nggak ada, pada saat hamil ibu sehat-sehat aja, tidak ada masalah apapun, makan bergizi aja, semudah Bunda tambahin snack time dengan kacang-kacangan, alpukat, atau buah-buahan segar, itu udah bisa memenuhi zat gizi mikronya ataupun membantu pemenuhan zat gizi makro. Jadi nggak perlu suplementasi yang dijual di pasaran sebenarnya. Gitu ya Bunda, semoga terjawab tadi pertanyaannya. Mungkin dok ini pertanyaan terakhir kali ya dok, dari Bunda Noveli. Dokter, jika ibu menyusui sudah mengalami menstruasi lagi, apakah ASI akan seret dan kandungan ASI jadi berkurang? Karena tadi ada beberapa pertanyaan juga nih dok yang kayak kalau menstruasi tuh si kecil jadi gak mau juga nih, gak mau ASI juga nih, berpengaruh gitu dok. Silakan dokter. Oke. Baik, jadi memang pada saat kita menstruasi, Bunda, itu memang kan secara hormonal ada perubahan ya. Yang tadi ada hormon, kalau kita menyusui itu ada hormon yang utama adalah prolaktin sama oksitosin. Nah, pada saat kita menstruasi, itu ada perubahan di hormon oksitosin dan prolaktinnya. Jadi, memang terutama pada awal-awal menstruasi, di hari pertama, hari kedua, atau pas baru menstruasi lagi nih, pasti kelihatannya ASI-nya akan drop produksinya, misalnya pada saat pumping itu pasti akan drop kelihatannya ya. Tetapi kalau kita tahu, oh ya iya ini emang karena mens, karena hormon, jadi kita langsung backup nih, perbanyak minum air putih, cukupkan istirahat, tambah lagi porsi proteinnya, itu dia akan balik lagi kok di hari ketiga keempat, biasanya kemudian produksi ASI-nya akan balik lagi. Jadi nggak yang langsung seret banget, itu enggak. Selama kita tahu ilmunya, oh ya emang ini karena lagi menstruasi, ya wajar gitu. Tapi kalau kita, aduh jadi drop banget, kemudian kita jadi kepikiran, overthinking, ya dia bisa drop banget, bahkan jadi bisa berkurang drastis gitu Bunda. Jadi sebenarnya yakin ASI-nya itu bagus, tapi di backup sama nutrisi sama asupan yang bagus, itu pasti akan naik lagi kok. Jangan khawatir.
Yang penting yakin ya dok ya, yakin Betul, dan juga harus ditambah dengan jangan lupa nutrisi-nutrisinya juga dijaga gitu ya dok ya, karena nggak akan langsung sangat betul. gitu dok, dan kemudian mungkin akan Mm-mm. seperti semua. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih dok, kita yang terakhir sebelum kita tutup nanti di kesimpulan dari dokter, ini yang terakhir ada dari Bunda Nailatu 5 _ dokter, tips biar berat badan bayi ASI bisa meningkat sesuai dengan pertanyaannya. Silakan dokter, mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Bunda Nailatul. Jadi gini, kalau kita mau melihat supaya bayi ASI ini bisa berat badannya meningkat sesuai KMS, biasanya balik lagi yang kita nilai adalah posisi sama pelekatan. Kadang kita udah merasa nyusuin, tapi ternyata pelekatannya kurang oke, jadi si bayi cuman ngecup cup 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 gitu di depan aja. Sementara kalau dia memang minum ASI-nya oke, itu akan kelihatan pipinya memang menggembung dengan baik atau apa sih namanya? Jadi menggembung, membesar dan mengecilnya dengan baik sehingga memang ASI yang dikonsumsi itu lebih banyak dan kualitasnya bisa diperoleh dengan baik. Kedua, kalau misalnya udah posisi pelakatannya udah oke dok, nggak bunyi-bunyi, dagunya udah nempel di payudara dan lain sebagainya, coba susui di satu payudara terlebih dahulu. Ketika sudah kempes, baru pindah ke payudara lainnya. Atau ada caranya sebenarnya kita kayak cluster feeding. Jadi ketika menyusui satu payudara, next waktu menyusui kita bisa nyusuin di payudara yang sama itu lagi, supaya si bayi itu bisa dapat hind milk-nya lebih banyak. Seperti itu juga bisa membantu tadi supaya dapat hind milk relatif lebih banyak, jadi peningkatan berat badannya juga lebih oke. Dan kalau memang sudah ada berat badan yang kurang optimal, coba minta didampingi sama dokter. Dokter umum pun bisa, konselor menyusui juga sangat oke. Dokter anak pun iya kompeten, jadi didampingi supaya bisa tahu nih, oh harusnya naiknya segini segini segini. Jadi jangan beban sendiri, karena kalau kita mikir sendiri biasanya akhirnya aduh gimana ya, gimana harus ngatasinnya, asinya juga bisa drop sendiri gitu ya Bunda. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan dari Bunda Nailatul. Oke, jadi posisi pelekatan, lalu coba disusui satu payudara dulu sampai kempes, lalu ke payudara selanjutnya. Jangan lupa juga kalau misalnya sudah tidak tahu lagi mau gimana, bisa langsung konsultasi ke dokter atau konselor laktasi gitu ya dokter ya. Oke, Betul. terima kasih banyak nih dokter. Tadi sudah terjawab banyak sekali pertanyaan dari bunda-bunda. Untuk bunda-bunda yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di Instagram Live atau nanti bisa tanya-tanya langsung ke dokter ya dok ya. Iya, Terima kasih. boleh Kak Sheila. Mungkin silakan dokter boleh direkap nih kesimpulan dari tema Instagram Live kita hari ini, yaitu kebutuhan gizi untuk si kecil dan bunda saat proses mengasihi. Baik, pada intinya pada saat menyusui, konsumsilah makanan dengan gizi seimbang, terdiri dari zat gizi makro dan juga dipenuhi juga zat gizi mikronya. Ada sayuran, ada lauk pauk, ada karbohidrat yang dikonsumsi, dan konsumsi juga air putih yang cukup setiap harinya. Jangan lupa, ASI itu bukan hanya perkara nutrisi untuk bayinya atau untuk ibunya, tapi ada nilai bonding cintanya di situ. Jadi selalu pastikan ibu dalam kondisi bahagia, tenang pada saat menyusui. Jadi dapat semuanya, baik itu gizi untuk bayi, kesehatan untuk ibunya, dan juga kebahagiaan untuk keduanya. Terima kasih Kak Sela, bunda-bunda sekalian. Masih banyak nih dokter informasi ilmunya yang tadi sudah disampaikan sama kita semua. Semoga nanti kita bisa kerja sama lagi nih dok untuk di Instagram Live lainnya dengan tema yang lebih menarik ya dok. Terima kasih banyak nih untuk dokter Amin. yang sudah mau join di Instagram Live kita bareng obrolan hari ini. Terima kasih banyak ya Terima dokter kasih ya. Kak Sela. Terima kasih. Aku pamit ya. Terima kasih bunda-bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bunda-bunda, gimana nih tadi? Alhamdulillah nih kita udah selesai. Banyak banget nih tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter
Dia Arum. Semoga menjawab nih banyak yang Bunda penasaran tentang gimana sih kebutuhan gizi si kecil dan Bunda saat proses mengasihi. Nah, hari ini Bunda-bunda mungkin tadi sudah bertanya, selanjutnya aku mau kasih tahu tentang informasi giveaway ya. Giveaway kita hari ini itu hadiahnya adalah bantal Ibu Menyusui Rainbow Series dari Aumiland. Nah, ini hadiahnya nih Bunda. Nah, buat Bunda-bunda yang belum tahu cara ikutan giveaway-nya, tadi sudah pada screenshot dong pastinya, sudah pada screenshot, sudah bertanya juga. Jangan lupa screenshotannya tadi tuh diupload ke Instastory Bunda, lalu tulis nih tadi dapat apa aja sih ilmu-ilmu yang didapat dari Dokter Dia Harum seputar kebutuhan gizi Bunda dan si kecil saat proses mengasihi. Nah, lalu jangan lupa tag Instagram @omiland_id. Jangan lupa juga jangan di private nih Instagramnya supaya kita semua bisa cekin nih siapa aja sih bunda-bunda yang ikutan Instagram live giveaway kita hari ini gitu. Nah, buat bunda-bunda aku mau kasih tahu nih, ini tuh hadiah giveaway kita hari ini tuh adalah salah satu seri terbaru. Mungkin yang bunda tahu alpaka, ini juga salah satu seri terbaru kita. Ini namanya Rainbow Series dari Aumiland. Bahannya ini dari mungkin aku juga bisa buka ya buat bunda-bunda. Aku review sedikit nih buat bunda-bunda yang penasaran sama bansuri kita hadiah giveaway kita hari ini. Nah, ini bansuri kita terbuat dari polyester. Jadi bahannya ini adalah polyester, lalu mudah banget dipakai karena bentuknya itu C ya bunda. Jadi nanti gampang banget. Nah, ini tuh bisa menyesuaikan bentuk tubuh bunda nih. Jadi buat bunda yang bentuk tubuhnya kecil atau mungkin agak lebih besar, mungkin seperti aku nih, bisa banget nih pakai bantal menyusui dari Aumiland ini. Lalu awet banget nih, bisa dipakai buat si kecil. Selain untuk mengasihi, buat menyusui si kecil bisa juga dipakai ketika si kecil sudah belajar duduk gitu. Jadi bisa didudukin nih si kecilnya di sini sambil mungkin nanti dikasih MPASI juga bisa. Nah, selanjutnya jangan khawatir bunda, buat bunda yang kayak aduh nanti kalau kotor gimana nih, males banget nyucinya harus gimana. Nah, tenang aja, ini tuh bisa dibuka pasang gitu ya bunda. Jadi ada sletingnya, ada covernya, ini bisa dibuka, jadi bisa bunda cuci. Jangan khawatir, jadi kalau kena kotor sedikit bisa bunda buka dan bisa dicuci gitu covernya. Warnanya juga lucu nih. Kita punya dua warna, ada yang biru dan ada juga yang abu. Jadi ini aku bawa yang birunya kayak gini, jadi depannya kayak gini, belakangnya baru ada warnanya yang berbeda gitu. Nah, mudah didapatkan. Nah, jadi buat bunda-bunda yang ingin juga nih, aku nggak mau ikutan giveaway-nya, aku mau langsung belanja nih, Kasela boleh banget belanja di marketplace kita. Bisa langsung ke bio Instagram kita, terus klik linknya ada di sana. Di sana juga ada beragam marketplace kita, bisa langsung belanja di sana. Atau nanti mungkin yang 12-12 mau 12-12 boleh banget nih buat bunda-bunda, kita juga banyak promo-promo nanti gitu. Nah, aku juga mau ngeliatin ini hadiah giveaway kita, cuma aku mau promosiin juga nih seri terbaru kita ya. Mungkin bunda-bunda yang kayak aduh penasaran banget nih sama seri terbaru dari Aumiland, boleh tenang, aku liatin juga nih yang alpaka. Mungkin bunda-bunda udah pada tahu ya, ini namanya alpaka series. Jadi kita punya 4 warna nih bunda, ada warna yang abu, lalu ada biru, ini yang pink, juga ada yang peachnya. Nah, kayak gini itu ada motif alpakanya kecil-kecil, lucu banget. Dan jangan khawatir, kita juga bakal dikasih free bantal lengan setiap pembelian bantal menyusui yang alpaka series ini. Jadi buat bunda, kalau yang alpaka ini baru available di Tokopedia ya bunda, jadi bisa langsung ke Tokopedia kita, kesana juga bakal ada gitu. Oke, aku mau kasih tahu GA kita. Pemenangnya itu ada 2 orang. Jadi buat bunda-bunda yang nanya, kak ada berapa pemenang sih kak? Oke, ada 2 pemenang yang akan mendapatkan bansuri Rainbow Series dari Aumiland gitu. Pengumumannya kapan? Pengumumannya akan diumumkan 2 hari dari sekarang. Jadi lusa ya buat bunda. Ada promo nggak kak? Ada, bunda tenang aja. Bunda bisa langsung ke marketplace kita. Kita juga lagi ada promo di semua marketplace kita gitu. Tapi kalau yang alpaka baru available di Tokopedia kita, jadi boleh diserbu di sana nih. Atau ke toko-toko bayi juga udah mulai ada ya bunda-bunda, jadi bisa langsung diserbu nih ke toko bayi atau ke Tokopedia kita gitu. Oke, sekian nih bunda, terima kasih banyak nih buat bunda-bunda yang sudah hadir malam hari ini nih, menyempatkan waktunya untuk nonton Instagram Live dari Aumiland. Sampai ketemu lagi di Instagram Live kita berikutnya. Semoga bunda-bunda juga selalu pantengin nih kita, karena kita akan selalu hadir di Instagram Live di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak bunda, sampai jumpa di kesempatan lain di Instagram kita yang lainnya ya. Sampai jumpa.